Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, hadirin yang saya hormati, ikhwan dan akhwat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bertukar faedah. Kita harapkan majelis kita pada malam hari ini betul-betul dapat bermanfaat untuk kita semua. Saudara sekalian, tema kita pada malam hari ini adalah ajakan untuk semangat dalam berthalabul ilmi. Sebelum kita bicara atau tekankan kepada saudara sekalian untuk semangat dalam berthalabul ilmi, di sini pembicaraan akan kita mulai dari seberapa pentingnya ilmu dalam Islam itu. Karena ketika orang tidak mengerti atau lupa dengan pentingnya ilmu, bisa jadi dia akan mengalami futur, kendor, malas dalam menuntut ilmu. Baik saudara sekalian, poin yang pertama yang menunjukkan pentingnya ilmu dalam Islam adalah bahwa keimanan, akidah itu dibangun atas dasar apa? Atas dasar ilmu. Ketika seseorang nggak ada ilmu, maka berarti akidah yang dia miliki adalah akidah yang tidak berdasarkan ilmu. Kalau nggak berdasarkan ilmu, gimana? Kira-kira kemungkinan besar akidahnya keliru. Kalaupun benar itu kebetulan. Dan orang yang benar secara kebetulan, secara di kalangan orang yang berakal itu sesuatu yang tercela, hanya kebetulan saja. Baik, ketika ada ilmu tapi ilmunya keliru, bagaimana? Maka yang diyakini juga akan keliru. Saudara sekalian, orang akan memiliki akidah yang benar, keimanan yang benar, apabila dia memiliki ilmu yang benar dan tujuan yang benar. Dua ini.
Apabila satu dari dua ini tidak ada, maka dia tidak akan memiliki keimanan atau akidah yang benar. Dia ada niat yang benar, niat yang baik, tapi dia nggak dapat informasi yang benar, nggak dapat ilmu yang benar. Akhirnya diyakini juga masih salah. Dia sudah tahu, secara ilmu dia tahu akidah yang benar begini, tapi dia tidak ada tujuan yang benar, maka dia tinggalkan juga akidah itu. Inilah pentingnya ilmu. Saudara sekalian, masalah agama, masalah ibadah, masalah keimanan, masalah akidah, itu nggak cukup orang hanya berprinsip yang penting niatku baik. Nggak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Begitu juga yang penting aku sudah yakin, aku sudah mantap, juga nggak cukup. Berapa banyak orang begitu yakin dengan apa yang ditetapi, tapi kenyataannya gimana? Dia berada dalam kesesatan. Dan ini yang terjadi pada kita dulu kan, kebanyakan dari kita, kalau nggak semuanya. Ini kan yang terjadi. Nah, umumnya yakin 100% yang benar begini, kenyataannya salah. Jadi nggak cukup hanya dengan yakin saja, nggak cukup. Dan bahkan saudara sekalian, ini bahayanya di sini. Seperti yang Allah katakan, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Katakan, adakah kalian mau aku beri kabar? Naba itu dalam Al-Quran dipakai untuk berita-berita yang besar. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim, ini berita besar. Tentang apa? Bil akhsarina a'mala, tentang orang yang amalnya paling rugi. Perhatikan, orang yang paling rugi di antara orang-orang yang beramal. Kalau orang yang rugi karena dia nggak beramal, itu sudah sesuatu yang biasa, nggak heran, karena dia tidak beramal. Tapi ini orang yang beramal, tapi dia menjadi orang yang paling rugi. Gimana? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Orang-orang yang amalnya keliru, dhalla sa'yuhum. Baik, amalnya keliru. Kalau mau ditegasin sesat. Biasanya kalau orang kita ngomong sesat itu yang kasar gitu ya, keliru, baik. Amalnya keliru, sesat. Wa hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sementara mereka mengira telah berbuat baik. Bayangkan saudara sekalian, orang ketika sudah sangat yakin dengan apa yang dia tetapi ini sudah yakin dia benar, dia akan semangat nggak? Nah, dia akan semangat. Dia akan mati-matian untuk menetapi apa yang dia yakini, memperjuangkan apa yang dia yakini, berani mati bahkan. Semakin dia semangat, semakin besar ruginya. Nah, kira saudara sekalian, apabila seseorang kosong dari ilmu, pintu masuknya akidah-akidah yang sesat, pemahaman-pemahaman yang sesat adalah dari sini. Setan itu paling senang kalau ketemu orang yang bodoh. Kenapa? Paling mudah buat dipermainkan.
Orang yang bodoh itu yang bagi setan seperti bola, seperti mainan boneka atau apa yang bisa dimainkan sesuka hati. Makanya seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, al-jahlu da'un qatil. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Orang kalau sudah bodoh itu dah penyakit yang berbahaya. Dan orang-orang yang mengajak kepada kebodohan, menghalangi orang dari ilmu, disebut dengan apa? Nawwabu iblis fil ard. Nah, nawwabu iblis fil ard alladzina yuthabbituna an-nasa 'ala al-ilm. Wakil-wakilnya iblis di bumi ini adalah orang-orang yang menghalangi manusia dari ilmu, yang membuat orang-orang lemah dari ilmu. Ini wakilnya iblis. Jelas sekali ya. Orang kalau akidahnya sudah salah gimana? Akidah itu adanya di mana sih? Akidah itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Baik. Bayangkan, ketika hati itu diisi akidah yang salah, akidah yang rusak, gimana? Hati itu seperti apa dalam badan kita? Ada yang bilang seperti raja. Tapi kenyataannya hati itu lebih dari sekedar raja. Kalau raja perintah masih dibantah oleh rakyatnya masih. Tapi hati, perintahnya hati itu nggak pernah dibantah oleh anggota badan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza fasadal jasadu kulluh." Ketika hatinya rusak, maka seluruh badannya rusak. Omongannya rusak, matanya rusak, tangannya rusak, semuanya rusak, akhlaknya rusak, perbuatannya rusak, amalnya rusak. Karena akidahnya yang rusak. Kita ingin akidah kita benar, maka kita harus memiliki ilmu yang benar. Kadang di antara kita atau teman kita ada yang berdalih, saya itu yang saya kaji sudah Quran hadis, dasar kepahaman saya itu Quran hadis. Saudara sekalian, masalah orang tersesat, orang keliru, masalahnya itu bukan hanya karena tidak ada petunjuk, bukan. Masalahnya bukan hanya karena tidak ada petunjuk. Kita di jalan coba, sudah banyak petunjuk di jalan. Lampu apa? Maksudnya apa? Apa yang harus kita kerjakan? Ada petunjuk di jalan, ada belokan mau kemana, lengkap petunjuk jalan. Kenapa masih ada orang tersesat? Satu, dia nggak lihat ada petunjuk. Dua, dia nggak mau tahu dengan petunjuk. Apalagi kemungkinan dia tahu ada petunjuk, dia juga mau ikuti petunjuk, tapi dia salah paham dengan petunjuknya. Sesat nggak? Nah, maka tersesat. Bisa jadi seperti yang kita alami dulu. Yang dipegang, yang dikaji ya Quran hadis. Tapi ketika petunjuk ini dipahami secara salah, gimana jadinya? Ya masih tersesat juga.
karena memahami petunjuknya salah. Baik. Ilmu yang benar itu adalah syarat untuk akidah yang benar. Baik. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi, ilmu itu adalah syarat sahnya amal. Ya kan? Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amalan apapun bentuknya nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, nggak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bakal diterima? Nggak. Fahuwa raddun, mesti ditolak, mesti ditolak. Makanya ustadz-ustadz kita sering ngasih catatan ke kita, gimana? 2 syarat diterimanya amal adalah al-ikhlas dan mutaba'ah atau ittiba'. Harus ada ikhlas dan harus ada mutaba'ah. Harus karena Allah dan harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, baru diterima. Pertanyaan sih, tanpa ilmu bagaimana kita tahu yang kita kerjakan ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau belum? Nggak tahu kan? Tahunya kita ini sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau belum? Itu kalau ada ilmu. Kalau kita punya ilmu, tahu kita ini sesuai dengan sunnah, enggak sesuai dengan sunnah, baru tahu. Baik. Kemudian agama Islam semakin hari semakin banyak orang bermain-main dengan syariat Islam. Semakin hari semakin banyak firqah-firqah, sekte-sekte yang menyimpangkan makna dari ayat-ayat Al-Quran, makna dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan bahkan tidak hanya itu saja, ucapan para ulama juga ditafsirkan dengan tafsir yang semaunya juga. Baik. Ini saudara sekalian, kalau tidak ada ilmu atau kita kurang ilmu, bahaya nggak? Bahaya. Bisa-bisa karena pandainya mereka dalam mengolah kata, pandainya mereka dalam berretorika, atau besarnya nama yang dia bawa, kita tergiur, tertipu. Nah, dengan ucapan-ucapan dia yang dilandaskan pada ayat atau sunnah Rasulullah SAW yang diartikan dengan salah. Nah, maka di sini ilmu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk memberantas, untuk mengingkari, untuk menyelamatkan diri dari hal-hal seperti ini. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan,
yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Ilmu ini, ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap generasi, dalam setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang adil. Apa yang dimaksud orang yang adil? Orang-orang yang baik agamanya, yang membawa ilmu ini. Artinya apa tuh? Setiap zaman akan kita jumpai adanya ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang adil. Dan mudah-mudahan itu ada di antara kita, atau suatu saat ada di antara kita yang di sini. Amin. Apa fungsi dari keberadaan mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yunfuna anhu tahrif al-ghalin. Mereka akan menghilangkan, menyingkirkan dari ilmu-ilmu ini atau dari Islam ini tahrif al-ghalin, penyimpangannya orang-orang yang berlebihan, wantihal al-mubtilin, dan kebohongannya orang-orang yang mengajak kepada kebatilan, wa ta'wil al-jahilin, dan penafsirannya orang-orang bodoh. Saudara sekalian, adanya ilmu atau adanya ahli ilmu yang saleh, yang amanah, menjadi penjagaan bagi kita, menjadi penjagaan bagi umat. Ketika ada orang datang mengatakan, wih, dalam syariat Islam ada begini, begini, yang asalnya kita yakin, wah betul tuh yang bilang Ustadz Fulan. Dengan adanya ilmu ada yang mengkanter, nggak benar apa yang dia katakan. Baik, seperti dulu mungkin kebanyakan dari kita yakin bahwa besok di hari kiamat kita nggak akan bakal dihisab amalan kita kalau kita nggak punya imam, ya nggak? Yakin gitu? Yakin. Kenapa? Nah, ada ayat. Apa ayatnya? Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Besok hari kiamat setiap umat akan dipanggil dengan imamnya. Nih loh katanya, kalau kamu nggak punya imam mau datang sama siapa katanya. Dengan adanya ilmu ketahuan, ayat itu artinya nggak begitu. Nah, ternyata ayat itu artinya tidak demikian. Banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diartikan salah dengan adanya ilmu kemudian ketahuan. Hadis ini hadis sahih, tapi artinya nggak begitu. Bahkan banyak hadis-hadis yang di situ nggak layak untuk dijadikan sebagai hujah. Karena apa? Karena hadis itu lemah, atau bahkan karena hadis itu palsu. Nah, kita nggak tahu, dicekoi dengan doktrin, berlandaskan hadis-hadis seperti ini. Dengan adanya ilmu ketahuan, hadis itu nggak kuat untuk dalil. Dan ini saudara sekalian, ketika kita punya bagian dari ilmu, kita pun juga akan bisa mengambil bagian dari peran ini. Kita nanti bisa ikut andil mengingatkan, itu nggak gitu loh, salah. Itu seharusnya pengertiannya begini loh. Kita bisa punya andil juga dalam hal ini. Saudara sekalian, kita ketika merasa dapat hidayah, merasa bisa ketemu
ajaran Islam yang betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita anggap sebagai nikmat atau bukan? Pasti kan? Nah, pasti itu kita anggap sebagai nikmat. Sebagai orang imannya baik. Ada enggak keinginan saudara-saudara kita yang lain juga mendapatkan hidayah yang sama? Ada enggak keinginan seperti itu? Kalau enggak ada, hati-hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kalian belum beriman. Lihat, imannya masih belum sempurna. Imannya ada yang cacat. Sampai kapan? Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Senang untuk saudaranya seperti dia senang untuk dirinya. Dia senang ketika saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia senang kalau dia dapat. Ketika dia dapat sesuatu, dia juga senang saudaranya juga dapat. Apalagi di masalah agama. Wajib bagi kita merasa senang, berharap saudara-saudara kita mendapatkan hidayah. Tapi masalah, ketika dakwah itu tidak dilandasi dengan ilmu, tidak didasari dengan ilmu, gimana dakwahnya akhirnya? Kadang-kadang tujuannya dakwah, tapi isinya malah cuma apa? Olok-olokan, pisu-pisuan. Katanya maunya dakwah. Tujuannya dakwah, ya karena nggak ada dasar ilmu. Orang diajak keluar dari satu lubang kesesatan, diajak masuk ke lubang kesesatan yang lain. Kenapa? Nggak berdasarkan ilmu. Nah, dakwah yang benar gimana? Dakwah yang benar sebagaimana manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya gimana? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, ini loh jalanku, ini loh manhajku. Apa itu? Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku berdakwah, ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengajak untuk menetapi agamanya Allah. Itu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengajak untuk dirinya. Bukan. Bukan mengajak untuk kepentingan dirinya. Bukan. Saya mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwahnya gimana? Ala basirah. Berdasarkan basirah. Basirah itu apa? Basirah itu mirip dengan basar. Basarah. Apa dia? Penglihatan. Tapi kalau basar itu penglihatannya ini mata kepala. Kalau basirah itu ada penglihatannya mata hati. Apa itu? Ilmu. Nah, dakwahku berdasarkan ilmu. Nah, dakwahku berdasarkan ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan pengikutku sama seperti itu. Baik. Berarti kalau kita nggak ada keinginan dakwah, berarti kita tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa urusan dakwah ini. Baik.
Kalau dakwah kita tidak berdasarkan ilmu juga sama. Berarti kita meninggalkan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah. Kita perlu ilmu untuk dakwah. Saudara sekalian, ilmu dalam dakwah itu meliputi yang pertama adalah ilmu tentang apa yang didakwakan. Yang kedua adalah ilmu tentang kondisi orang yang didakwahi. Yang ketiga adalah ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan dakwahnya. Baik. Ada satu kelebihan di balik masa lalu kita. Mungkin sebagian dari kita agak merasa gak enak. Sebagian mungkin malu dengan status mantan atau alumni Islam Jamaah. Baik. Tapi sebenarnya saudara sekalian, di sini ada satu poin yang barangkali inilah hikmah yang Allah kehendaki kenapa kita dulu terjerumus ke sana. Apa itu? Kita oleh Allah dibekali ilmu tentang apa? Kondisi Islam Jamaah. Ya kan? Nah, apalagi ini kan kelompok yang sangat eksklusif, sangat tertutup, dan bahkan melakukan kalau dalam istilah ulama itu taqiyah. Sulit bagi orang-orang di luar kelompok mereka untuk paham betul dengan ajaran yang ada di dalamnya. Yang merupakan alumninya, alumni apa mantan? Yang merupakan alumninya Allah beri dia pengetahuan, karakternya seperti ini, cara bohongnya begini, biasa strateginya begini, tahu semua. Barangkali itulah hikmah. Sehingga di sini 3 unsur ilmu yang dibutuhkan dalam dakwah kita sudah dapat 1. Apa itu? Kondisi orang yang didakwahi. Sekarang nih yang paling penting lagi adalah apa? Ilmu tentang apa yang didakwakan. Ilmu tentang apa yang didakwakan. Di sini nuntut kita untuk banyak belajar. Ilmu tentang apa yang didakwakan dan bagaimana cara mendakwakannya. Baik. Jadi kalau kita ingin berdakwah, jelas kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Nggak mungkin kita akan dakwah tanpa ilmu. Mungkin. Baik. Ada hal yang juga sangat kita khawatirkan terkait dengan orang-orang yang pernah menjadi penganut sekte-sekte yang menyimpang, baik, atau keluar dari kelompok ahli bid'ah. Apa itu? Yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ihtajaba, atau dari hajabah, at-taubata an kulli mubtadi'in. Allah menutup pintu tobat atau menghalangi pintu tobat
dari pelaku bid'ah. Hadis ini jelas maknanya bukan ahli bid'ah itu nggak diterima taubatnya. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang tidak ada jalan taubatnya. Itu nggak ada. Bahkan dosa yang paling besar dosa apa? Syirik. Kalau orang yang taubat dengan sungguh-sungguh memenuhi syarat taubatnya juga diampuni. Baik. Lalu apa makna hadis ini? Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hadis ini. Ish mana? Apa maknanya? Apa kata Imam Ahmad? Maknanya adalah la yuwaffaqu lit-taubah. Dia tidak diberikan taufik untuk bertaubat. Hadis ini saudara sekalian menunjukkan betapa orang betul-betul taubat dari suatu bid'ah itu sangat sulit. Banyak orang yang meninggalkan satu bid'ah atau satu kesesatan, dia hanya berpindah dari lubang yang satu ke lubang yang lain. Kalau dalam kata pepatah kita apa? Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Baik. Kalau memang begitu, apa sih yang biasanya menyulitkan itu? Saudara sekalian, salah satu kebiasaan pelaku bid'ah, baik dalam masalah akidah atau masalah yang lain, adalah dia tidak mau melihat secara utuh dalil-dalil yang menyelisihi akidah dia. Ini salah satu penyakitnya. Nah, dia tidak mau melihat secara utuh dalil-dalil yang bertentangan dengan akidah dia. Biasanya dalil-dalil itu dia cari yang sekiranya apa? Menguatkan, mendukung apa yang menjadi keyakinannya. Sehingga di sini dia akan sulit. Untuk tobat itu sulit. Biasanya kalau orang sudah betul-betul jatuh cinta dengan kebiasaan bid'ahnya, dia akan tutup mata, tutup telinga dari semua yang dianggap melemahkan bid'ahnya. Baik. Ini kebiasaan. Kemudian ketika orang meninggalkan syarat, misalnya keluar dari satu kelompok ahli bid'ah, mungkin lagi dia nanti akan pindah ke kelompok ahli bid'ah yang lain. Kenapa ini? Kebiasaan ini juga mungkin masih dibawa. Kebiasaan ini masih dibawa. Makanya kita jumpai beberapa teman kita yang keluar dari Islam jamaah, tapi cara-cara berpikirnya masih persis. Nah, dia nih orang-orang Islam jamaah. Akhirnya dia masuklah ke kelompok yang lain. Yang modelnya kaku, suka serampangan, menvonis orang lain, mengkafirkan orang lain. Keluar dari Islam jamaah, kebiasaan yang seperti itu masih dibawa juga. Akhirnya kemana? Ada yang masuk
ikut-ikutan ISIS, ada yang ikut-ikutan jihad atau kelompok-kelompok radikal yang lain. Kenapa tuh? Kebiasaan serampangan dalam mengkafirkan masih di bawah. Ada lagi begitu keluar bola balik yang ditanyakan ke ustadznya, imam kita sekarang siapa? Bahkan ada yang mendesak ustadz ikut dan jadi imami. Ini kenapa? Nah, di sana dia mabuk doktrin tentang keimaman. Dan begitu keluar, dia nggak mau belajar betul. Sebenarnya yang dimaksud dengan imam, konsep keimaman dalam Islam itu seperti apa? Dia nggak pelajari itu. Akhirnya begitu keluar, nah sekarang kita imamnya siapa? Nah, kapan PAT dan seterusnya. Ada lagi yang cara berpikirnya ini. Waktu di Joga yang masuk di dalam doktrinnya itu adalah orang kalau tidak dapat penyaksian baik dari lingkungannya, dari pengurusnya, nggak akan bisa masuk surga. Baik, silakan.
Baik, coba kita lanjutkan. Ada hal yang di sini secara khusus saya ingin peringatkan kepada saudara sekalian adalah seringnya dari kita dulu itu terlalu terobsesi. Nah, ketika mati, yang nyolati banyak, yang ngantar jenazahnya banyak. Seakan-akan kalau begitu orang mati mesti selamat. Nah, kalau nggak begitu nggak selamat. Akhirnya begitu keluar, saya dipikir kelompok mana yang paling banyak orangnya ya. Supaya apa? Nanti kalau dia mati yang nyolati banyak, yang ngantar ke kuburannya banyak. Saudara sekalian, ukuran orang husnul khotimah itu bukan dengan banyaknya yang mensolati, yang ngantar jenazahnya. Ketika kita mati, akidah kita kayak apa? Itu yang paling penting. Walaupun ketika kita mati nggak ada yang nyolati, nggak ada yang menguburkan, nggak ada yang mandikan. Kalau kita mati dalam keadaan akidah kita benar, itu namanya husnul khotimah. Jadi yang terus kemudian hanya untuk perkara ini, kemudian begitu keluar, nah, yang jadi bebannya adalah, atau yang jadi pikirannya, pertimbangannya adalah, nah, di sana kelompok sana orangnya berapa, pengikutnya berapa. Jangan begitu. Nah, tinggalkan pemikiran seperti itu. Begitu juga kebiasaan. Apa? Meyakini benarnya suatu kelompok berdasarkan banyaknya yang mengikuti. Karena biasanya di sana diiming-imingi, wah kita sekarang jumlah kita sudah sekian puluh juta, sudah tersebar di mana-mana. Bukan itu ukuran kebenaran. Jika saudara sekalian, coba akhirnya ketika kita belajar, ketika kita sudah keluar itu, obsesi kita gimana? Yang jadi pertimbangan ketika saya masuk ke dalam suatu pengajian, apa yang kita jadikan pertimbangan? Yang diajarkan sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Yang diajarkan gak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ikut banyak, gak mau saya. Yang datang kajiannya cuma sedikit, tapi itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang saya cari. Baik, sepenting itulah ilmu di dalam Islam. Selain itu kita juga ada kepentingannya. Setiap orang Islam yang imannya baik, tentu dia ingin mencapai apa? Yang paling sempurna untuk dirinya. Paling sempurna untuk dirinya. Karena nggak mungkin ada orang yang sempurna, mungkin. Tapi dia ingin capaian yang paling sempurna untuk dirinya. Nah, yang terbaik untuk dirinya. Nah, kualitas iman, kepribadian seseorang itu akan dipengaruhi besar dengan apa ya? Dengan ilmunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "An-nasu ma'adin, kama'adin al-dhahabi wal-fiddah. Khairuhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu." Manusia itu ibarat barang tambang.
seperti emas dan perak yang baru ditambang. Kualitasnya sama nggak? Ketika emas itu baru ditambang, perak itu baru ditambang, kualitasnya sama nggak? Nggak, beda-beda. Nah, beda-beda. Atau bandingkan dengan barang tambang yang lain, nilainya sama nggak? Nggak sama. Misalnya bebatuan yang kita tambang, misalnya, macam-macam kan? Ada batu kali, ada batu permata, dan seterusnya. Manusia seperti itu. Rasulullah SAW khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faqih. Sebaik-baiknya mereka di masa jahiliyah, maka sebaik-baiknya mereka di dalam Islam ketika dia telah faqih. Apa telah faqih? Telah banyak ilmu dalam Islam, telah banyak ngerti dengan hukum-hukum Islam. Saudara sekalian, ilmu itu akan menyempurnakan kita. Ilmu itu yang akan memoles kita. Kalau orang itu dasarnya baik, dengan ilmu dia akan tambah baik. Kemudian ada yang nyangkal, di sana tak ada orang, tertib kajian, rajin kajian, tapi karakternya jelek, akhlaknya jelek. Cara pikir kita kayak gitu. Ketika kita melihat orang tertib dalam kajian, rajin kajian, tapi kok orangnya kok karakternya jelek, kita ngelihatnya bukan kok apa yang jelek itu ilmu yang dia pelajari, bukan. Kita ngelihatnya orang itu sudah banyak kajian saja masih seperti itu. Seandainya dia tidak rajin kajian, mungkin lebih buruk dari itu. Oh, di sana itu ada orang jarang kajian, nggak begitu ngerti ilmu, tapi orangnya baik. Orang itu kalau dipoles dengan ilmu akan jauh lebih baik. Itu cara berpikir kita. Artinya ketika kita menghendaki diri kita itu mencapai level yang lebih sempurna atau lebih baik, maka yang memolesnya, menjadikannya lebih istimewa, lebih baik adalah ilmu. Saudara sekalian, dengan banyaknya sisi-sisi yang menunjukkan pentingnya ilmu dalam Islam, kita tahu kebiasaan syariat, kebiasaan Islam, hal-hal yang penting pasti Allah menjanjikan keutamaan yang besar, ya kan? Dan suatu ibadah itu semakin penting, maka semakin banyak keutamaannya, semakin besar keutamaannya. Begitu juga dengan ilmu. Karena ilmu bagi orang Islam itu sangat penting, maka keutamaan yang Allah janjikan untuk orang yang belajar ilmu juga sangat besar. Mungkin majelis ini nggak cukup untuk membicarakan keutamaannya, tapi kita bisa ambil satu contoh hadis yang mungkin kita sering dengar, yaitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman atau yatlubu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, jalan yang dimaksud dalam hadis ini bisa jadi jalan hissi, artinya perjalanan kita dari rumah ke tempat kajian, atau jalan yang maknawi, usaha kita untuk mendapatkan ilmu. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Dan berarti salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, Allah melewatkan dia pada salah satu dari jalan-jalannya surga. Artinya apa itu? Jalan masuk surga, jalan ke surga yang paling bagus,
Jadi sini nih, dengan banyak menuntut ilmu, banyak belajar ilmu. Ini bisa kita bandingkan dengan hadis Rasulullah SAW yang lain. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baik untuk dia, Allah pasti jadikan dia faqih dalam masalah agama. Berarti kalau dia nggak faqih, mafhumnya gimana? Itu tanda kalau dia tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya faqih itu? Yang keliru ya. Nah, ada yang punya kebiasaan mengartikan faqih itu adalah orang yang loyal. Nah, faqih dengan loyalitas bukan. Faqih itu adalah apa? Dari kata fikih. Fikih itu apa? Fikih itu adalah hukum-hukum syariat. Itu namanya apa? Fikih. Orang yang faqih berarti adalah orang yang punya banyak ilmu tentang hukum syariat. Nah, makanya salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Allah lewatkan dia pada salah satu dari beberapa jalan ke surga. Baik. Wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridwan bima yasna. Para malaikat meletakkan sayapnya untuk siapa? Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu. Kenapa? Karena senangnya dengan apa yang dia lakukan. Para ulama menafsirkan hadis ini dengan beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan maksud dari hadis itu adalah malaikat akan turun. Malaikat turun dengan meletakkan sayapnya, maka dia akan turun. Ada yang mengatakan maksud dari hadis ini adalah malaikat melindungi dia dengan sayapnya. Ada yang mengatakan maksud hadis ini adalah tawadhu'nya malaikat kepada orang yang mencari ilmu. Ada yang mengatakan maksud dari hadis ini adalah malaikat meletakkan sayapnya sebagai alas jalan dia. Al-muhim, apapun arti dari hadis ini menunjukkan bahwa kegiatan mencari ilmu, kegiatan menuntut ilmu itu adalah kegiatan yang paling mulia. Ada enggak kegiatan yang lebih mulia daripada kegiatan yang mendapatkan perhatian segitu luar biasanya dari para malaikat? Sampai mereka turun, atau sampai mereka letakkan sayapnya, atau bahkan sampai mereka jadikan sayapnya sebagai alas jalannya. Ada enggak kegiatan yang lebih mulia daripada ini? Ada enggak kesibukan yang lebih mulia daripada ini? Enggak ada kan? Wa inna talibal ilm atau dalam hadis wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Seorang ahli ilmu dimintakan ampun oleh orang-orang yang ada di langit dan bumi sampai ikan-ikan yang ada di dalam air. Kini kita bertanya, apa hubungannya ilmu dengan hewan? Kenapa mereka juga ikut-ikutan memintakan pengampunan untuk orang-orang yang berilmu? Saudara sekalian, syariat Islam itu adalah syariat yang membawa kemaslahatan untuk semua, tidak hanya manusia. Bahkan dia juga maslahat untuk kalangan hewan. Dan yang membawa itu, menjelaskan itu adalah ahli ilmu. Makanya hewan-hewan pun juga ikut-ikutan memintakan ampun untuknya. Wa inna fadla alim ala al-abidi ka fadlil kawakib ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Kelebihan orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang ahli ibadah tapi nggak berilmu, itu seperti bulan dibandingkan dengan bintang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa innal ulama warathatul anbiya.
Para ahli ilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wa la dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, bukan harta yang mereka wariskan. Innama warrathul ilma. Yang mereka wariskan tidak lain adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka berarti dia mengambil bagian warisan yang banyak. Saudara sekalian, jangan sampai, karena dulu waktu di sana kegiatan pengajian itu seperti dianggap sebagai beban. Kalau nggak ngaji, nggak datang kajian, nanti divonis begini begitu. Kemudian begitu keluar, dalam pikirannya aku pengen bebas. Sudah bosan. Akhirnya terus malah nggak belajar. Jangan, saudara. Nah, kita coba. Ketika ada yang bikin grup-grup WA atau grup-grup yang lain, kita mengenalkan grup kita dengan grup apa? Grup mantan apa grup hijrah biasanya namanya? Hah? Grup hijrah. Oh, ya, alhamdulillah. Nah, tapi apa artinya hijrah itu apa? Apakah artinya hijrah itu keluar dari Islam jamaah? Hah? Bukan, saudara. Arti hijrah itu adalah al-muhajiru man hajaras sayyi'ah. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Artinya keluarnya kita dari sana belum dikatakan ini hijrah. Kalau setelah kita keluar tidak lebih baik daripada waktu di sana. Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak kita jadi lebih baik tanpa ilmu? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Nah, apa tadi kata Rasulullah? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, syaratnya apa? Harus faqih. Butuh ilmu dia, harus dengan ilmu. Jadi, jadikan hijrah itu tujuan kita. Sehingga yang kita lakukan tidak sebatas keluar dari Islam jamaah saja, tapi betul-betul berhijrah. Seperti saudara-saudara kita yang lain. Nah, seperti saudara-saudara kita yang lain. Mereka dikatakan hijrah karena apa? Karena mereka meninggalkan keburukan, berjalan ke arah yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Kalau keluar, kemudian nggak ngaji-ngajian, namanya hijrah? Bukan. Dia keluar gitu aja, itu bukan hijrah namanya. Ya. Kalau begitu keluar, dia berusaha untuk belajar, berusaha untuk belajar, itu baru namanya hijrah. Nah, keluar kalau itu bebas. Nah, biasanya ngaji wajibin sampai di absen, sekarang aku mau bebas nggak usah ngaji. Nah, jangan. Ada lagi yang lebih liar lagi. Maksudnya sih ya, jangan baik. Kalau dulu saya ngaji dulu di sini, atau di sini saya bebas mau ngaji kemana saja. Iya, saudara sekalian. Banyak referensi itu baik. Nah, tapi ngaji kemana saja itu juga baik. Tapi nggak salah-salah, ya, tidak salah-salah. Nah, hal yang harus kita ketahui, di tempat kita dulu, kita itu bisa dibilang kosong, nggak belajar apa-apa. Isinya hanya doktrin toh. Sehingga kita keluar ini kosong. Ini bahayanya apa?
adalah siapa yang pertama kali ngisi otak kita ini. Kalau yang pertama kali ngisi otak kita ini benar, kita akan benar. Kalau yang pertama ngisi otak kita ini salah, kita akan salah lagi. Baik, kita sama setelah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Satu hal yang tadi belum selesai saya sampaikan adalah, saudara sekalian, yang saya maksud bahwa kita itu harus selektif dalam berguru itu bukan berarti saya mengajak saudara sekalian untuk menjadi orang yang eksklusif atau hanya menerima kebenaran dari orang-orang tertentu. Tidak. Ya, kebenaran itu diterima dari siapapun, dari siapapun. Nah, bahkan dari orang kafir pun kalau dia yang dia sampaikan benar, kita terima lah. Nah, kita terima. Tapi, nah, untuk menjadikan seseorang sebagai guru kita, tempat kita belajar, dan di sini kita harus selektif, Nah, terus gimana caranya? Tanya. Ya, di sini ada Ustaz. Nah, di sini ada Ustaz siapa? Nah, yang lulusan Madinah. Ustaz Febri, nah ada Ustaz Febri lulusan Madinah. Nah, ini kita bisa minta pendapatnya. Ustaz, saya tempatnya di sana. Kira-kira di sekitar sana Ustaz yang bisa Ustaz rekomendasikan untuk saya siapa? Nah, begitu. Nah, sehingga meminimalkan kita untuk terjerumus yang kedua kalinya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, la yuldagul mu'minu marrataini fi juhrin wahid. Nah, seorang mukmin tidak tersengat dua kali dalam satu lubang. Artinya apa? Nah, orang Islam, orang iman yang baik, dia menjadikan kesalahannya di masa lalu itu sebagai pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Itu yang saya maksud ya. Nah, itu yang saya maksud. Masalah kebenaran dari siapapun kita terima, tapi dengan siapa kita berguru itu kita yang harus hati-hati. Baik. Insyaallah itu yang materi yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Atau akan lebih cepat kalau ditulis mungkin. Ya, yang ada tulisannya dulu. Nah. Baik. Ya. Saya langsung saja. Baik. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang banyak ilmu namun berakhlak buruk serta sering merendahkan ilmu atau kepribadian orang lain yang merupakan orang terdekat kita? Baik, itu tadi sudah kita bicarakan ya. Nah, artinya kalau ada orang berilmu akhlaknya buruk, yang salah di mana? Ilmunya? Bukan. Nah, orang mau baik harus dengan ilmu, walaupun tidak semua orang ketika dia sudah belajar ilmu dia jadi baik, ya kan? Nah, Rasulullah juga ada namanya ulama su, itu ada. Nah, ulama yang jahat itu ada. Nah, tapi untuk menjadi baik harus dengan ilmu. Nah, tidak semua orang yang berilmu baik, tapi untuk menjadi baik harus dengan ilmu. Baik. Bagaimana kalau kita jumpai yang seperti itu? Dinasihati, diingatkan kalau bisa. Kalau nggak bisa, tutup mulut kita. Ya, kalau tidak bisa, mulut kita ditutup. Nggak usah terus dibicarakan ke sana, nggak usah. Ya, kalau kita bisa ingetin yang baik. Kalau nggak bisa, ya sudah, mulutnya kita ditutup.
Gak usah ngomong, oh si fulan tuh banyak kajian tapi ngomongannya kayak gini, nggak usah. Itu namanya ghibah. Baik. Mengapa ya kita sering lupa mengamalkan sunnah padahal kita sudah tahu? Contoh, kita sering lupa membaca doa sebelum makan, lupa doa keluar rumah dan sebagainya. Saudara sekalian, untuk menjadi baik selain ilmu, kita butuh pembiasaan. Nah, ilmu itu tahap pertama. Kita tahu kita harusnya begini. Itu ilmu. Nah, kemudian setelah itu gimana? Kalau kita sudah tahu ini yang seharusnya kita lakukan ini sunnahnya begini, kita butuhkan apa itu? Latihan. Nah, kita butuh latihan, pembiasaan. Nah, kalau sudah dibiasakan, nanti lama-lama refleks tuh. Nah, yang biasanya begitu masuk masjid langsung duduk gitu aja, nggak tahiyatul masjid. Nah, mungkin sekali, 2 kali dia akan lupa. Nah, begitu dia lupa, dia berdiri sholat. Nanti lama-lama, nah, udah refleks tuh. Kalau masuk masjid, nggak akan enak kalau dia nggak sholat dulu sebelum dulu. Baik. Kemudian apabila ada satu kelompok pengajian yang di dalamnya ada baiat kepada pemimpinnya, apakah ini juga sesat? Sudah sekalian, baiat itu untuk siapa? Baiat itu adalah untuk pemimpin umat Islam, pemimpin daulah. Ya, apa daulah itu? Negara. Baik. Kalau orang Islam saat dunia ini bersatu semuanya, berarti pemimpin umat Islam saat dunia itu. Kalau kondisi sekarang orang Islam itu terpecah-pecah, terpisah-pisah dalam beberapa negara, berarti apa? Pemimpin mereka di negara itu siapa? Pertanyaan saya di Indonesia ini, pemimpin yang diakui oleh orang Islam di Indonesia siapa? Nah, Pak Jokowi, presidennya. Nah, berarti baiat kepada siapa yang disyaratkan itu? Kepada Pak Jokowi itu. Baik. Tidak ada syariat kita baiat kepada pemimpin-pemimpin organisasi. Nggak ada. Apalagi ketua kelompok pengajian. Nggak ada. Baiat seperti itu nggak ada. Gitu ya. Itu tidak ada. Sehingga kalau ada pengajian yang mengajak kita baiat kepada kiainya, baiat kepada ketua organisasinya dan seterusnya, nggak benar. Itu tidak benar. Baiat itu untuk kepala negara jika dia adalah seorang muslim. Lalu gimana caranya kita baiat? Baiat itu apa sih? Baiat itu adalah janji kesanggupan untuk tunduk pada pemerintahnya. Ayo. Kalau bisa disampaikan secara langsung di depannya, sampaikan secara langsung di depannya. Kalau tidak, kita janji dalam diri kita sendiri. Nah, bahwa saya siap tunduk pada pemerintahannya. Nah, itu namanya baiat. Jadi nggak harus terus datang. Nah, baik tukar sami'na wa ata'na mastata'na, nggak harus. Tapi kalau bisa bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, dan inti daripada baiat itu adalah kita tidak membangkang pada pemerintahannya. Nah, kalau kita sudah membangkang, berarti lepas baiat kita. Baik. Dalam fase hijrah ada kondisi di mana penyesalan terhadap maksiat di masa lampau, tapi ada juga masa di mana semua di luar kendali. Rasanya bermudah-mudahan dalam berbuat maksiat. Baik. Saudara sekalian, ketika orang berhijrah, maka yang pertama penting untuk dia pastikan adalah apa tujuan dia.
Apa tujuan dia? Kalau tujuan dia adalah karena Allah ingin jadi lebih baik, maka itu adalah tujuan yang benar. Kalau tujuan dia, saya nggak mau diawasi terus, saya nggak mau dikekang, saya nggak mau, dan seterusnya. Ini bisa jadi akibatnya begini. Nah, begitu keluar, wes, gak enak sing absen kok ngaji tuh gak ngaji. Akhirnya nggak pernah ngaji. Nah, aku kalau sekarang, kalau misalnya berbuat dosa apa, melanggar apa, nggak ada yang nyuruh saya nulis surat tobat enteng, akhirnya maksiat seenaknya. Itu kalau motivasi hijrahnya begitu. Ya, tapi kalau motivasi hijrahnya karena Allah ingin lebih baik, ingin lebih benar, insya Allah nggak terjadi begitu. Nah ya, baik. Kemudian bagaimana pendapat Ustaz tentang udzur bijahal sedangkan ilmu tersebar luas? Gak usah dibahas. Yang penting kita belajar ngaji yang benar. Baik. Masalah udzur bijahal itu adalah masalah yang terkaitan bagaimana dengan cara kita memvonis orang lain. Kalau kita nggak sibuk memvonis orang lain, kita nggak perlu bahas itu. Iya. Nah, ini masalahnya para ulama, masalahnya para ustadz. Wah, nah, masalah kita dalam masalah belajar. Baik, paham ya? Nah, kita yang baru belajar, gak usah sibuk dengan pembahasan udzur bil jahal. Ya, yang penting bagaimana akidah kita yang benar itu bagaimana, cara kita beribadah yang benar itu bagaimana, itu yang paling penting sekarang. Paham ya? Baik. Ada lagi? Beri lomba. Monggo. Salah. Demak. Nah, jauh banget. Baik. Baik. Saya di sholat yang saya sudah lakukan sholat di situ. Terus saya sholatnya lingkungan yang itu. Itu gimana? Oh iya. Termasuk jumatan. Baik. Sekarang pertanyaan saya, Bung LDI itu kafir apa enggak? Orang LDI itu kafir apa enggak? Enggak. Baik. Baik. Kelompok-kelompok yang jenengan sebut tadi kafir apa enggak? Enggak. Baik. Berarti sholat bareng mereka sah apa enggak? Sah. Sudah. Sah. Nah, jadi yang kita pegang adalah kita sebagai laki-laki, kewajiban kita adalah sholat berjamaah di mana? Di masjid. Nah, orang itu selagi sholat dia sah, maka kita makmum di belakangnya, hukumnya sah. Hukumnya sah. Jadi jangan sampai terus seperti yang sudah-sudah. Karena nggak mantap dengan cara sholatnya situ, aku sholat yang ngomong baik. Salah. Ya, itu yang salah. Ya, jadi kewajiban kita adalah sholat berjamaah di masjid. Ada yang pas, nah cocok seperti sunnah yang kita pelajari, alhamdulillah. Nah, kalau nggak ada, yang penting sholatnya masih sah, kita masih sah sholat di belakangnya. Gitu Pak ya.
lagi. Baik. Baik. Ini kayaknya ada beberapa tadi yang mengeluhkan keluhan yang sama. Nah, keluarga yang keluar cuma saya tok, anak istri saya masih sulit dan sebagainya. Pertanyaan saya, sebelum dulu kita hijrah itu, kita kayak apa? Sama nggak dengan mereka? Sama. Kita sama dengan mereka. Baik. Kemudian Allah beri kita taufik, bisa sadar. Pertanyaan saya lagi, kalau Allah bisa menjadikan kita sadar dari kesesatan kita, bisa nggak Allah menjadikan mereka sadar dari kesesatannya? Bisa. Berarti kalau kita merasa sulit untuk menjelaskan, dah nggak bisa lagi buat jelasin. Nah, apa yang kita lakukan? Doa. Nah, doa agar Allah bukakan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dulu sama seperti mereka. Nah, kemudian apakah kemudian kita ujuk-ujuk bisa nerima? Itu ujuk-ujuk. Nah, tiba-tiba bisa nerima? Nah, perlu proses. Nah, perlu proses panjang. Perlu proses panjang. Nah, bahkan di antara kita perlu proses sampai bertahun-tahun untuk bisa apa hatinya itu apa betul-betul menerima, ya udah saya tersesat, saya harus pergi. Nah, kalau kita butuh proses, kira-kira keluarga kita butuh proses? Butuh. Nah, tunggu. Nah, biarkan mereka juga berproses seperti dulu kita berproses. Nah, kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh putus asa. Baik putus asa terhadap diri kita atau terhadap orang lain, nggak boleh sama. Nah, jelaskan dengan baik, doakan. Nah, toh mereka nggak kafir toh? Mereka nggak kafir toh? Enggak kafir. Jadi mereka salah, tapi nggak apa namanya keliru. Kalau kita bilang sesat itu sesat, tapi kesesatannya tidak sampai pada apa? Pada kekafiran. Nah, nggak sampai pada kekafiran. Nah, di sini akhirnya kita dalam berdakwah itu bisa lebih apa? Longgar hatinya. Nah, bisa lebih longgar. Nah, tapi kalau sampai kita nganggap mereka wis kafir dan nggak akan apa namanya masuk surga lagi, lah itu kita nggak bisa berat dalam dakwahnya. Ya. Kemudian ketika orang dakwah, niatnya dakwah, nah, kedepankan rasa belas kasih, rasa sayang. Landasi dakwah itu dengan rasa sayang, bukan dengan kebencian. Jangan. Nah, yang kita benci, yang kita nggak suka itu kesesatannya, bukan orangnya. Orangnya kita kasihani. Baik Pak ya, insya Allah itu adalah terkait keluarga ini. Nah, cukup. Baik. Ada lagi? Baik. Gimana? Baik. Khilafah itu apa sih? Kalimat atau istilah khalifah, imam,
sultan, amir, itu semuanya adalah apa? Nama untuk sesuatu yang sama. Untuk sesuatu yang sama. Baik. Konsep keimaman dalam Islam atau kekhalifahan dalam Islam, memang yang diharapkan adalah semua umat Islam sedunia itu bersatu di bawah satu kepemimpinan. Nah, tapi ini sudah tidak kita jumpai sejak runtuhnya kekhalifahan siapa? Abbasiyah. Abbasiyah. Sejak itu. Nah, umat Islam sudah terbagi-bagi. Nah, Khalifah Utsmani itu bukan satu-satunya khalifah. Artinya orang Islam saat itu sudah tidak lagi dalam apa? Nah, satu kekhalifahan tidak. Gitu. Nah, kemudian sejak itu tidak ada ulama yang mengatakan, berarti, imam yang di negara sana nggak sah, imam yang di negara sana nggak sah, imam yang di negara sana nggak sah. Enggak. Artinya imam umat Islam di wilayah itu adalah imam yang diakui di wilayah itu. Paham? Nah. Kemudian ada orang-orang yang mendengungkan khilafah. Pertanyaannya, mereka paham nggak dengan khilafah itu? Kalau yang dimaksud dengan khilafah adalah kepemimpinan dalam Islam, kepemimpinan dalam Islam itu seperti apa? Konsep kepemimpinan dalam Islam itu seperti apa? Buat yang mendengungkan khilafah, gimana? Coba Rasulullah SAW memberikan batasan yang cukup terang bahwa ini adalah pemimpin yang harus engkau taati. Entah namanya khalifah, entah namanya amir, entah namanya imam, entah namanya presiden, entah namanya raja, atau apa saja. Apa batasannya? Ma'aqama fiqumus salah. Selagi dia masih sholat. Selagi dia masih sholat. Sekarang pertanyaan saya, presiden kita itu Islam nggak? Islam. Sholat nggak dia? Nggak tahu saya dia sholat apa enggak. Oh iya, kalau kita nggak tahu gimana? Kalau kita nggak tahu dia sholat apa enggak, kita hukumi dia sholat apa enggak? Hah? Nah, kita tetapkan dia pada hukum asal dia. Nah, kita tetapkan dia pada hukum asal dia. Baik. Berarti dia secara syariat itu masih layak dianggap sebagai pemimpin atau imam atau amir atau tidak? Masih. Walaupun namanya dia, gelar yang dia pakai bukan imam, bukan amir, bukan khalifah, bukan. Nah, gelar yang dia pakai presiden. Jadi sama. Batasnya adalah selagi dia musyrik. Itu aja. Baik. Gimana? Sudah cukup diterima apa belum? Sudah. Baik. Yang saya khawatirkan yang suka teriak-teriak tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, nggak paham khilafah itu apa. Nah, cukup. Baik, insya Allah cukup sekian kajian kita pada malam hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita ambil manfaatnya, dan apabila dari yang saya sampaikan ada yang keliru, ada yang tidak benar,
ya. Atau ada yang merasa kok ragu, kok aneh. Nah, di sini banyak ustaz bisa ditanyakan. Paham ya? Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.